Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Halo, selamat malam para sobat seru. Jumpa lagi di program Kupas Mistis di channel Transvision Official. Untuk malam ini kami punya bahasan baru nih, yaitu tentang klinik. Dengan temanya nanti kita bicara klinik bersama Mbah Dimas. Nah ini saya udah googling nih, apa sih yang dimaksud dengan klinik? Nah ini definisinya adalah klinik adalah sesuatu yang tersembunyi atau hal yang dirahasiakan untuk umum. Klinik identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klinik adalah kegiatan perdukunan dalam ini pengobatan atau sebagainya dengan cara-cara yang sangat rahasia dan tidak masuk akal, tetapi dipercaya oleh banyak orang. Nah dari beberapa yang saya googling, nah akhirnya saya punya kesimpulan sendiri nih. Jadi klinik itu kalau menurut saya definisi adalah aktivitas manusia yang dalam pelaksanaan atau mencapai tujuannya itu mendapat bantuan atau kerjasama dari makhluk gaib. Nah, gitu. Nah, apakah apa yang kesimpulan dari saya ini benar atau enggak? Nah, ini nanti akan saya tanyakan ke ahlinya nih, karena ini paranormal udah expert banget, ilmunya banyak banget nih malam ini. Nanti Bapak bisa tanya-tanya nih ke Mbah Dimas nih. Ya, silakan. Masalah gaib nih ada ahlinya. Nanti mungkin Bapak punya cerita yang berkaitan dengan klinik-klinik begini. Kalau saya nggak ada soalnya. Oh ada kejadian. Adalah salah satu anggota saudara itu katanya disantet sama pacarnya yang sakit hati. Nah, adalah di sebuah kota. Terus kita jadi bingung kan, awam nih apa gitu loh. Tapi memang asumsi ya. Tapi ya memang aneh sih itu. Ternyata menurut saya santet itu ada, nggak cuma di film Guna-Guna Istri Muda. Sama dukun santet ada kan? Oh gitu ya. Film-film layar lebar iya. Zaman dulu, apalagi yang aneh-aneh tuh macam-macam. Iya. Nah, ini Mbak Dimas, apa sih santet itu gitu? Kita ini kan dunia klinik ya, antara lain santet. Kok bisa jadi budaya Indonesia gitu? Oke, kalau gitu nanti kita kenalin dulu nih Mbak Dimas nih. Oke. Nah, selamat datang Mbak Dimas di program kami nih. Selamat malam. Kami pengen mau kupas tuntas nih tentang mistis apa sih. Nah, karena kami awam nih, orang-orang awam. Nah, itu kalau mengacu dari tadi ceritanya Pak Razak nih. Oke. Nah, itu gimana tuh kalau menurut Jadi Mbak gini, santet itu dari kata mesan bentet. Dihabisi semua. Waduh. Itu bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa? Iya. Mesan bentet. Mesan bentet. Ya. Jadi ada perbedaan ya. Jadi ada teluh, ada santet, ada tenung, ada guna-guna. Nah, apalagi tuh? Oke. Apa definisinya tuh, apa perbedaannya? Nah, kalau santet, paranormal, dukun atau sejenisnya, atau orang yang menguasai ilmu, makhluk perewangan atau makhluk pendampingnya itu sudah makan darah. Sudah makan darah manusia. Jadi Anda mau salah, Anda mau benar, mati. Oh, jadi kalau santet itu pasti hasilnya mati. Hitungannya bisa bulan, bisa minggu, bisa hari, bisa jam. Kalau tidak diselamatkan. Oke. Ada lagi namanya adalah teluh. Teluh itu adalah ketika Anda punya kesalahan, Anda baru bisa diteluh. Kalau Anda tidak punya kesalahan, Anda tidak bisa diteluh. Nah, ada hukumnya. Nah, ketika Anda punya kesalahan, baru bisa diteluh. Misalnya, si bapak handphonenya hilang, minta dikerjain sama saya, dikerjain. Orangnya perutnya besar. Nah, otomatis pelakunya ketahuan kan, oh itu pencurinya. Langsung diminta untuk mengaku dan segala macam, baru akhirnya dia mengakui. Nah,
Kalau orang tersebut tidak punya kesalahan, dia tidak akan bisa diteluh. Itu. Terus ada lagi namanya adalah tenung. Tenung itu nanti masuknya ke masalah asmara. Pelet berarti ya mungkin ya. Betul. Kaulah bulan, kaulah bintang, punya gunung emas habis. Punya lautan berlian habis. Ya, tenung itu adalah suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran dan alam bawah sadar. Dan ketika itu sudah masuk, apa saja akan diberikan. Jadi kayak mensugesti ya? Enggak sugesti, dia mengunci sukma orang. Mengunci. Jadi otomatis. Jadi adanya dia aja gitu. Iya, yang ada di pikiran cuma itu dan itu dan itu, dan semua harta benda habis. Iya. Itu habis. Nah, ada lagi itu adalah ya guna-guna. Guna-guna itu adalah ayat, ajian, mantra yang digunakan buat apa? Ya. Ini lebih halus. Bedanya dengan itu tadi halusnya gimana tuh? Itu. Karena seizin dari Yang Maha Kuasa. Walaupun semuanya seizin dari Yang Maha Kuasa ya. Tapi yang nomor 4 guna-guna ini lebih halus daripada yang 3 tadi. Iya. Tapi efeknya apakah maksudnya lari ke korbannya itu gimana ininya? Apakah kalau santet kan kayak gitu kan bisa paku lah apalah gitu. Sama aja. Jadi misalnya gini, ada ajian untuk biar kita terlihat tampan, atau doa supaya kita terlihat tampan, ganteng, cantik. Ada mantra untuk kita supaya kelihatan lebih percaya diri dan segala macam. Itu bukannya susuk kalau beda lagi. Beda lagi ya. Nanti Aneh-aneh. mantra ajian dan ayat doa tadi itu didoakan ke dalam susuk. Susuk itu nanti ya tinggal dipasang. Iya. Nah, susuk itu adalah sebuah media di mana ketika masuk ke dalam tubuh manusia di titik khusus tertentu, ya kan? Nah, itu nanti dia bisa memancarkan aura yang sangat luar biasa. Kalau kata orang ya susah meninggal, itu tergantung perbuatan. Ya, kalau dia pakai susuk, dia ngambil suami orang atau istri orang, ya kan, habis-habisan orangnya ya. Karena selama ini kan kalau di masyarakat kan ketahuannya gitu, nggak bisa meninggal karena susuknya belum diambil lah, pegangannya belum ditarik lah atau kayak gitu. Itu betul, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Pak? Kalau di Indonesia itu menyangkut itu budaya. Asal usulnya itu dari mana ya Pak, santet itu? Oke. Iya. Tega banget gitu. Iya benar. Ini bagus nih. Oke. Santet itu sudah ada dari zaman dahulu kala, dari zaman purba. Dari sebelum zaman Majapahit, terus Singosari dan segala macam dari kerajaan yang sudah terdahulu itu sudah ada, santet itu sudah ada. Ratusan tahun yang lalu. Betul. Dong. Nah, teluh santet ini adalah sebuah upaya balas dendam atau upaya dari orang yang tidak dapat keadilan. Gitu. Berawal dari itu. Dari itu. Ketika Anda tidak dapat keadilan, Anda difitnah, Anda dibilang lakukan segala macam, atau ada tuduhan ternyata orang tersebut si pelakunya nggak kena atau tidak kena hukuman, itulah asal mulanya santet. Mungkin zaman dulu orang dibully disantet Pak. Oh iya, bisa jadi. Kalau sekarang kan dibully lapor polisi ya. Polisi. Kalau zaman dulu kan enggak. Nah, terus gini, ketika seorang katakanlah ya, orang tersebut melakukan sebuah perjanjian dengan alam gaib. Oke. Makanya disebut namanya itu adalah pesugihan. Sugih dari kata ya kaya. Ya. Nah, nanti perjanjiannya dengan makhluk alam gaib itu ada 3. Anda mau kaya, Anda mau jabatan, atau Anda mau sakti. Kalau Anda mau kaya, Anda harus mengorbankan ini. Kalau Anda mau jabatan, Anda harus mengorbankan ini. Kalau Anda punya kesaktian, Anda harus mengorbankan ini. Dari 3 hal tadi, itu bisa kaya. Oh iya. Makanya dibilang pesugihan. Sakti maksudnya bisa menghilang gitu ya? Enggak. Jadi dia bisa mengobati orang, bisa untuk
menyakiti orang, membuat orang cantik. Pokoknya dari itu nanti dia bisa dapat keuntungan ekonomi gitu ya. Betul. Oh, jadi dukun ya. Betul, jadi dukun. Dukun komersil. Betul. Terus kalau ini Mbah, saya mau tanya juga apa kalau santet itu bisa salah sasaran nggak? Bisa. Bisa. Oh, itu gimana tuh kalau salah sasaran gimana ini prosesnya gitu? Kok Jadi bisa gini, salah? alamat yang diberikan itu ternyata orangnya sudah pindah, nggak valid. Oh, dari alamat. Betul. Jadi gini, Bukan dari foto atau apa gitu? Bukan. Oh, bukan. Jadi gini, santet ada berbagai macam cara ya. Nah, dasarnya ilmu santet itu ada orang yang mengirim, ada makhluk yang mengirim, ada kurirnya. Jadi si barang gaib ini ada kurirnya. Oh, ada Pasti. kurirnya. Iya. Jadi gini, manusia kayak kita kalau lagi fit, lagi sehat gini tidak akan bisa disantet. Oh gitu. Iya, dia akan bikin sakit dulu. Oh, Seminggu. jadi bikin begitu dulu. Jadi sakit, Seminggu. ada prosesnya ya. Dibikin sakit dulu seminggu. Jadi Anda tidak akan beribadah dengan baik dan benar, lupa dan segala macam. Cari bolongnya berarti. Ketika ya? sakit di situ dia masuk. Oh. Harus seminggu. Prosesnya Nah, gitu. manusia yang biasa jadi target dari santet atau teluh atau segala macam biasanya diberikan kemampuan dari Allah, dari Yang Maha Kuasa itu dengan mimpi. Pasti dia mimpi. Dimulai dengan mimpi. Pasti dia mimpi. Itu biasanya Seminggu mimpinya apa? sebelumnya banyak. Apakah dia dikejar bola api, digigit ular besar, atau dia didatangi orang Saya dan pernah segala tuh. macam. Jadi saya pernah mimpi beberapa hari itu kayaknya saya dikejar ular banyak banget. Oke, Itu kayak gitu tandanya salah itu satunya. tandanya salah satunya. Saya pernah tuh mimpi kayak gitu. Nah, orang tersebut pasti akan mimpi. Karena intuisi manusia itu diberikan sama Yang Maha Kuasa itu untuk Itu untuk bisa mengetahui ya. Jadi sebetulnya ya mungkin kayak sakit apapun pasti dikasih gejala kan. udah dikasih gejala, udah dikasih Hanya tinggal kita aware atau enggak gitu ya. Jadi bagaimana caranya kita untuk yang memahami pesan dari Yang Maha Kuasa itu aja. Kehidupan kan nggak begitu. Iya. Oh, berarti sebenarnya juga Maha Kuasa udah ngasih udah warning ngasih ya. Warning, kita udah dikasih warning. Oh gitu. Oke. Berarti selama ini kadang-kadang orang juga nggak aware aja ya. Sebenarnya mungkin. Mas Hendro, ngomong-ngomong kita punya bintang tamu lagi nih. Iya, kita punya narsum Pak. Narsum, Kebetulan ini juga ini ceritanya agak ini nih tragis ya gitu. Tapi sebelum diwawancara kita lihat foto-foto dulu. Iya. Oke. Ada silakan foto narasumber kita. Nah, ini Ibu Siti ya. Ya, ini narsum kita nih. Ya. Ini suaminya meninggal karena kena santet ini. Sampai dirawat di rumah sakit nih. Iya. Nanti kita wawancara ya. Iya, nanti kita cek. Sebentar lagi. Nah, ini sebelum suaminya tuh Ibu Sitinya dulu justru Pak yang kena. Iya. Iya. Dari ceritanya begitu. Waduh. Nah, ini ibunya nih. Kasihan banget ya ibu nih. Perutnya gembung gitu. Nah, ini suaminya. Almarhum. Ya. Al-Fatihah buat suaminya. Ini ya walau alam ya. Ceritanya meninggal karena disantet. Udah. Oke, kalau gitu mungkin Silakan Mas kita Hendro. bisa kenalin ini dengan Ibu Siti yang narasumber kita yang tadi punya cerita itu yang suaminya meninggal karena kena santet. Iya. Ya, selamat datang Bu di studio kami. Nah, mungkin Ibu bisa cerita nanti Mbah Dimas bisa komentar gitu. Sebenarnya gimana dan mungkin nanti bisa menolong nanti harusnya gimana nih setelah ini gitu. Mbah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceritakan aja Bu. Itu Iya. tadi kan bagaimana kok ibu bisa disantet? Kasihan banget. Ini dari masalah pertama ya suami saya kan usaha kecil-kecilan, jualan alat sepeda motor lowaan. Iya. Lah bertahap 5 tahun ke depan maju. Dari situ sudah 10 tahun lah akhirnya. Itu ada keanehan, suami saya itu pulang dari Kerasan sedikit Bu. Jakarta belanja. Itu suami saya kok bilang, Dek, badan saya kok meriang gini ya. Ya udah Mas ke puskesmas. Enggak mau puskesmas, kerok aja sama minum
kepala angin gitu. Oh, dikerok ya. Ya, di situ nggak sembuh kok, malah keringat dingin gitu. Ayo Mas ke dokter, dia nggak mau. Langsung pas ada 2 minggu kita pulang ke kampung ke Semarang, diperiksakan katanya di puskesmas langsung aja rujuk ke rumah sakit besar gitu. Takutnya gejala tipes gitu. Di sampai sana nggak ada apa-apa, tapi badannya tuh keringat dingin semua. Tapi kalau pemeriksaan itu mau nggak ada penyakit sama sekali. Tapi sama dokter dirawat karena posisi keringatnya tuh keluar terus dari seluruh tubuh itu. Nggak normal pokoknya. 1 minggu dirawat. Akhirnya dibolehkan pulang sama dokter karena nggak ada apa-apa, nggak ada penyakitnya. Akhirnya pulanglah ke kota yang kita tinggali dulu kan. Nah di kota kita tinggali dulu, akhirnya dia drop lagi, masuk rumah sakit lagi. Masuk rumah sakit di klinik dulu. Di klinik langsung dipindah karena nggak ada alatnya nggak lengkap. Pindahlah dia ke rumah sakit umum di kota itu. Habis itu ada 2 hari langsung dia koma. Koma itu pun keringatnya tuh sampai tetap keluar keringat terus. Ada 1 ember sama dimasukkan dipakai kain apa tuh basah semua. Tapi nggak ada penyakitnya. Dan inisiatif keluarga dari saya semuanya dicarikan ke orang pinter gitu, katanya. Ya kalau di saya itu di sana di kampung orang kiai katanya gitu. Ini suami gini-gini tapi nggak bisa karena nyebrang laut. Gitu. Oh karena itu alasannya jadi nggak bisa nolong yang dari sini. Nyarilah di dekat kampung. Yang sana, ya. Juga nggak bisa karena lebih tinggi nih katanya ilmunya gitu. Ya begitu. Lebih tinggi ya, waduh. Ada yang beda bilang gitu. Nah terus dari yang koma itu sama sekali udah nggak pernah sadar lagi? Nggak pernah sadar, langsung nggak ada. Oh itu dari mulai komanya sampai nggak adanya tuh berapa lama Bu? Pokoknya nggak sampai 1 bulan. Oh nggak sampai 1 bulan? Iya. Itu benar-benar nggak sadar sama sekali? Yang nggak sadar 3 hari itu Dok. Oh 3 hari? Langsung nggak ada. Tapi yang waktu di Semarang mau balik ke kampung yang kita tinggali, itu dia tuh udah aku bilangin, Mas ayo Mas kita ke orang pinter. Nggak percaya gitu. Oh gitu jawabannya. Suaminya memang nggak percaya. Memang nggak percaya gitu. Halo nggak percaya saya gitu. Maaf Ibu Siti, jadi Ibu Siti yakin itu disantet? Ya yakin karena semua keluarga sudah mencarikan, saya juga mencarikan di 2 kota saya. Kalau keluarganya ada di daerah Jawa Tengah juga nyariin, Jawa Barat daerah sana juga iya, pokoknya semua ditempuk itu sama gitu katanya ini gitu. Dan memang juga agak curiganya karena kalau secara medis kan nggak ditemukan apa-apa Pak. Gitu. Sebentar Bu Siti ya, barangkali Mbak Dimas mau komentar apa? Nanti kita tanyakan lagi ke Bu Siti lagi ya. Silakan Mbak Dimas. Saya punya 4 pertanyaan buat Ibu Siti. Pertama, di rumah ada hewan peliharaan yang mati atau tidak? Ayam, burung, atau sejenisnya? Ayam ada. Mati? Iya. Berapa banyak? Waktu itu ayam cuma melihara itu 2. Oke. Dua-duanya meninggal? Dua-duanya mati? Minum lagi Bu, nggak apa-apa Bu. Ayam ada 2. Iya. Sepasang. Oke. Yang kedua, sebelum proses sakit, ya kan, Ibu ada mimpi? Kalau suami mimpi. Mimpi apa kalau boleh tahu? Ngomongnya sih dia itu bajunya ada yang ngambil, ditaruh di kios, dipendem orang Jawa itu. Oke. Dipendem di kios. Di kios. Di kios itu. Oke. Di kios tempat dagangnya suami. Mimpinya ngomong apa begitu. Oke, terus pertanyaan saya ketiga. Ketika malam, ketika masih dalam keadaan ya sadar, almarhum itu pernah mengigau atau mengatakan sesuatu? Sering. Apa katanya? Kalau boleh saya tahu. Mengigonya itu kayak kesakitan gitu. Kesakitannya diapain kalau boleh tahu? Pokoknya dia tuh kayaknya kesakitan gitu. Aduh.
gitu, kayak kadang berantem gitu. Oke. Oh. Sering mengigo kalau tidur tuh kayak orang apa ya, kayak berantem langsung kesakitan, aduh gitu. Seminggu sebelum kejadian badan sakit pernah dengar suara ledakan atau tiba-tiba listrik di rumah mati nggak? Mati beberapa kali, 2 kali, 3 kali. Iya pernah mati. Kan di sana kan sering mati lampu. Tapi itu kok mati sendiri, lainnya nyala kan. Biasanya kan kalau daerah sana kan sering mati lampu memang. Tapi satu daerah ya, satu kampung ya. Iya. Tapi itu kok mati sendiri, saya dong. Itu mati lampu Mas. Oke. Nah, kalau dalam keilmuan saya biasanya yang saya tahu harus ada pakaian atau sesuatu dari korban untuk dibuat sebuah ritual. Nah, nanti dimasukkan ke dalam kelapa hijau. Tapi kelapa hijaunya itu khusus, harus yang terbitnya di arah timur. Dari dugaan saya, rumah ibu pasti menghadapnya ke arah timur ya. Iya. Oke. Lalu nanti potongan kain ini nanti ada sebuah terajahan yang harus dituliskan, nanti dimasukkan ke dalam. Itu ada harinya. Iya. Terus nanti dianya itu akan naruh di makam orang yang sudah tidak ada baptisannya. Oke. Dulu makam lama gitu ya. Betul. Nah, terus dia akan motong ayam putih. Ayam putih, darahnya ditampung, dimasukkan ke dalam kelapa itu. Betul. Nah, nanti dimasukkan ke dalam, dia mulai bacaan khususnya. Menurut kepercayaan, ada makhluk gaib astral yang biasanya di makam ini itu yang makan sesuatu yang sudah busuk. Nah, ketika makhluk ini datang, dia sudah makan snacknya, maksudnya darah ayam tadi, dia akan melihat, oh ini pakaiannya sudah ada sebuah tulisan, gitu. Nah itu adalah perintah. Nah, si makhluk ini nanti ketika dia mau, dia akan wujud berubah menjadi bola api biasanya. Gitu. Iya. Makanya terus mati listrik itu. Nah, biasanya si kurirnya itu adalah si makhluk ini. Iya, makhluk itu kan. Nah, terus dari keringat dari segala macam, ilmu yang saya tahu itu biasanya namanya teluhnya dari pasir angin. Jadi paranormalnya itu asalnya dari pinggir pantai. Jadi ada pasir khusus, nanti diambil. Itu pasir itu punya sebuah kekuatan untuk katakanlah menyakiti orang, itu sekalian dimasukkan ke dalam kelapa tadi. Betul. Nah, ketika si makhluk ini datang, dia otomatis pasir itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, nanti efeknya ada 2, panas dingin, semua badan sakit dan segala macam. Ketika barangnya sudah masuk, si dukun tadi nambahin lagi, karena ditunggu seminggu kan belum mati-mati nih. Oh gitu. Maaf ya, ini harus saya buka ya. Iya. Dan dia akan ngambil kambing, didoain, kambingnya setengah hidup ya. Jadi antara hidup dan mati. Maaf ya ibu ya. Dari kemaluan atau dari duburnya kambing itu dia memasukkan sesuatu yang nggak bisa saya buka di sini ya. Nah, nanti dimasukkan, kambingnya setengah mati kesakitan, otomatis perutnya besar. Nah, habis itu dengan kekuatan tertentu, bacaan tertentu, dia akan menyiapkan khawat yang sudah dibakar, itu dijerat gitu. Orangnya koma pasti. Dan ya gitulah kejadiannya. Oh, jadi mediumnya itu kambing ya? Kambing. Kalau di Afrika itu lewat boneka itu ya?
ada di Afrika juga sama, motong ayam sama, kambing sama. sama. Jadi orang kan taunya hanya Ya, voodoo itu si ya, boneka. Jadi voodoo itu agama kepercayaan. Oh iya. Iya. Ada. Mereka taunya hanya bonekanya, Boneka. padahal sama. Mas Hendra untung ada ahlinya nih. Iya makanya kalau ini jelas nanti. Oh jadi itu bertahap ya? Bertahap, Jadi bertahap. karena tadi ayamnya ternyata nggak mempan, naik lagi tingkatannya. Oh. Saya yakin ketika kiriman pertama ada ustadz atau ada kiai atau ada paranormal yang ikut membantu, Iya, benar. datang ke rumah. Iya, ada. Sudah dibersihin rumahnya, Ada, ya iya, kan? Bersihin rumahnya, ya. Ini Oh, sama. jadi susulan ya, karena Susulan. ini nggak berhasil nih, terusin lagi Terusin dengan lebih lagi, berat tambah lagi ya. betul. Gitu. Itu kalau yang tadi Mbah bilang ada suara ledakan itu yang bola api tadi. Jadi itu sama seperti kalau kiriman ya, kiriman itu harus ada kurirnya. Iya, kurirnya tadi. Kurirnya datang, Hmm. ya kan? Berbentuk bola api, bisa Iya. bola api merah atau bisa cahaya warna biru, putih dan segala macam. Ya. Nah, nanti ketika dia datang, otomatis semua listrik mati. Oh gitu. Oh itu tandanya. Tapi kalau bola apinya itu nggak semua orang bisa lihat kan ya? Iya, Mbak. Semua orang bisa lihat. Oh, semua orang bisa lihat. Iya. Oh, hebat juga. Jadi kalau lagi malam-malam Tiba-tiba ada bola suara api gitu. jatuh, oh udah orang pasti ngomong ada bola api, bola api.